Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kepada yang terhormat Ibu Karunia Galih Permadani SPD MSc selaku dosen pembimbing dari mata kuliah imunologi serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai hipersensitivitas dan autoimun. Sebelumnya, kelompok 7 terdiri dari yang pertama Yuni Anissa Widianti, yang kedua Putri Aryani, dan yang ketiga adalah Mei Fikih Yunaina. Oke, masuk ke bahasan yang pertama. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah mengetahui apa itu hipersensitivitas. Secara garis besar, hipersensitivitas adalah peningkatan aktivitas atau sensitivitas terhadap suatu antigen yang pernah dikenal atau yang pernah masuk sebelumnya. Jadi respon imun itu baik non-spesifik maupun spesifik itu kan biasanya menguntungkan bagi tubuh. Tetapi ada pula sewaktu-waktu akan menimbulkan hal yang merugikan atau tidak menguntungkan bagi tubuh. Misalnya adalah reaksi hipersensitivitas tersebut. Nah, komponen-komponen sistem imun yang berperan pada fungsi proteksi itu akan menimbulkan reaksi hipersensitivitas tersendiri. Oke, berbicara mengenai reaksi hipersensitivitas, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah riwayat keluarga, di mana ada suatu studi epidemiologi yang menyatakan bahwa faktor genetik berpengaruh pada keluarga atopi. Kemudian yang kedua adalah riwayat atopi, di mana atopi di sini dimaknai sebagai kecenderungan genetik untuk memproduksi immunoglobulin E, antibodi terpapar alergen. Kemudian yang ketiga adalah sifat alergen, di mana ada beberapa zat tertentu yang lebih menyebabkan reaksi hipersensitivitas. Misalnya saja obat golongan penisilin, pelemas otot, kemudian aspirin, lateks, kacang, sampai pada kerang. Kemudian yang keempat adalah alur pemberian obat, di mana pemberian obat secara parental itu lebih cenderung menimbulkan reaksi hipersensitivitas dibanding pemberian per oral. Namun reaksi itu dapat terjadi melalui berbagai jalur pemberian. Yang kelima yaitu kesinambungan, yaitu paparan dari alergennya. Pemakaian obat yang sering terputus itu dapat meningkatkan resiko terjadinya reaksi hipersensitivitas. Dan yang terakhir adalah pemberian imunoterapi berupa injeksi ekstra alergen pada penderita yang penyakit alerginya itu tidak terkendali. Misalnya saja pada injeksi ekstra alergen pada penderita asma yang memang tidak terkendali akan meningkatkan resiko terjadinya anafilaksis. Oke, kemudian berbicara mengenai klasifikasi, jika menurut waktu timbulnya reaksi hipersensitivitas, klasifikasinya ada 3. Reaksi cepat, di mana terjadi hitungan detik sampai 2 jam hilangnya. Nah, antigen yang diikat oleh immunoglobulin E pada permukaan sel mas ini akan menginduksi pelepasan dari mediator vasoaktif. Kemudian yang kedua adalah reaksi intermediate, di mana hal ini terjadi setelah beberapa jam dan hilang dalam 24 jam setelahnya. Reaksi ini akan melibatkan pembentukan kompleks dari immunoglobulin G dan kerusakan jaringan melalui aktivasi komplement. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah reaksi lambat. Hal ini akan terlihat sampai sekitar 48 jam yang terjadi akibat aktivasi sel TH pada delay type of hypersensitivity yang berperan adalah sitokinin yang dilepas oleh sel T yang mengaktifkan makrofag dan menimbulkan kerusakan jaringan. Oke, masuk ke klasifikasi menurut Gel and Combs Age. Ada 4 tipe. Tipe yang pertama atau hipersensitivitas tipe 1 disebut juga reaksi cepat atau reaksi anafilaksis atau biasa reaksi alergi. Nah, reaksi ini akan timbul setelah tubuh itu terpajan dengan alergi. Mekanisme terjadinya reaksi hipersensitivitas tipe 1, mulanya antigen akan masuk ke tubuh, merangsang sel B untuk membentuk immunoglobulin E dengan bantuan sel TH. Untuk urutan kejadian reaksi tipe 1 ini, ada fase sensitasi, fase aktivasi, dan yang terakhir adalah fase efektor. Selanjutnya adalah hipersensitivitas tipe yang kedua. Hal ini juga disebut reaksi sitotoksik
atau sitolytik yang terjadi karena dibentuknya antibodi sejenis immunoglobulin G atau immunoglobulin M terhadap antigen yang merupakan bagian dari sel penjamu. Oke, selanjutnya masuk ke hipersensitivitas tipe yang ketiga atau biasa disebut reaksi kompleks imun. Terjadi bila suatu kompleks antigen antibodi ditemukan dalam sirkulasi atau dinding darah atau jaringan dan mengaktifkan komplement. Antibodi yang berperan ini biasanya jenis immunoglobulin M atau immunoglobulin G dan kompleks imun akan mengaktifkan sejumlah komponen sistem imun. Oke, tipe yang terakhir yaitu hipersensitivitas tipe yang keempat, di mana hipersensitivitas yang terjadi melalui sel CD4 dan T-cell mediated cytolysis yang terjadi melalui sel CD8. Oke, setelah membahas mengenai tipe dari reaksi hipersensitivitas, kita masuk ke mekanisme alergi. Jadi alergi di sini adalah dimaknai sebagai reaksi hipersensitivitas yang diperantarai oleh mekanisme imunologi. Nah, pada keadaan normal, mekanisme pertahanan tubuh baik secara humoral maupun seluler tergantung pada aktivasi dari sel B dan sel T. Aktivasi yang berlebih oleh antigen atau gangguan mekanisme ini nantinya akan menimbulkan suatu keadaan imunopatologi yang disebut reaksi hipersensitivitas. Yang selanjutnya yaitu mekanisme terjadinya alergi. Nah, di sini mekanismenya sendiri terdapat 3 fase. Yang pertama yaitu ada fase sensitisasi. Nah, pada fase sensitisasi ini alergen memasuki tubuh manusia memasuki berbagai rute, diantaranya kulit, saluran nafas, dan saluran pencernaan. Nah, ketika masuk, alergen akan dijamu serta diproses oleh antigen presenting cells atau APCS. Nah, di dalam endosom. Kemudian APC ini akan mempresentasikan mayor histocompatibility complex kelas 2 kepada sel limfosit T helper di dalam limfa sekunder. Nah, sel TH0 ini akan mengeluarkan interleukin 4 yang merubah proliferasi sel TH menjadi TH2. Yang kedua, ada fase reaksi, di mana beberapa menit setelah paparan ulang alergen, sel mas akan mengalami degranulasi, yaitu sebuah proses pengeluaran isi granul ke lingkungan ekstrasel yang berupa histamin, prostaglandin, serta sitokin yang menimbulkan gejala klinis. Yang ketiga yaitu ada fase reaksi lambat. Nah, fase ini dimulai pada 2 hingga 6 jam setelah paparan alergen dan puncaknya setelah 6 hingga 9 jam. Mediator inflamasi akan menginduksi sel imun seperti basofil, eosinofil, dan monosit bermigrasi ke tempat kontak dengan paparan alergen. Sel-sel tersebut akan mengeluarkan substansi inflamasi spesifik yang menyebabkan aktivitas imun berkepanjangan serta kerusakan jaringan. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme transfer alergi. Nah, dalam mekanisme transfer alergi ini, ibu yang memiliki riwayat alergi berpotensi mempengaruhi respon imun bayi melalui plasenta dan ASI atau air susu ibu. Transfer alergen makanan atau inhalan melalui plasenta atau ASI juga diketahui bisa terjadi. Antibodi yang bisa diturunkan ke anak melalui plasenta adalah immunoglobulin G, immunoglobulin A. Sedangkan antibodi yang bisa diturunkan melalui ASI yaitu ada immunoglobulin A, immunoglobulin G, dan immunoglobulin M serta immunoglobulin E. Nah, transfer sitokin dan kemokin juga dapat terjadi. Misalnya ada interferon gamma dan interleukin 6 terdeteksi dalam kolostrum wanita normal dan ini dapat diturunkan melalui ASI. Penelitian in vitro dan in vitro merupakan bahwa transfer tersebut dapat menyebabkan penurunan imunitas neonatus. Nah, kemokin ini misalnya IL-8 atau sitokin yang diregulasi pada aktivasi sel T normal, dan interferon gamma
inducible protein dan monokin yang diinduksi oleh interferon gamma juga terdeteksi dalam ASI ibu. Sitokin dan marker inflamasi lainnya ditemukan dalam ASI ibu dengan riwayat atopi maupun tanpa riwayat atopi. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah kandungan asam lemak pada ASI yang juga mempengaruhi respon imun pada bayi. Selain faktor-faktor tersebut, sel juga ditransfer dalam rahim. Misalnya sel leukosit yang dapat diturunkan dari ibu kepada bayi. Hal ini penting karena pada suatu penelitian menunjukkan bahwa sel T spesifik alergen diturunkan dari satu induk tikus yang dapat mentransmisikan resiko asma kepada anaknya. Transfer sel bertanggung jawab atas pewarisan resiko alergi dari ibu kepada fetus. Yang selanjutnya yaitu ada definisi penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun sendiri merupakan respon imun yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan tubuh sendiri serta mengganggu fungsi fisiologis tubuh. Penyakit autoimun ini dapat menyerang berbagai tubuh manapun dengan tanda klasik autoimun berupa inflamasi. Nah, penyakit autoimun ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor genetik, infeksi, lingkungan, hormonal, daerah atau suku, diet, dan juga toksik atau obat. Secara teori, autoimunitas ini berkembang sewaktu toleransi terhadap self-antigen belum terbentuk atau sewaktu toleransi terhadap sel antigen hilang atau terlewatkan. Kebanyakan dari kesalahan tersebut kemungkinan yaitu diakibatkan karena program genetik. Nah, kegagalan untuk mendapat toleransi disebabkan beberapa hal, yaitu kegagalan klonal deletion, kegagalan alergi klonal, pelepasan antigen pemisah di mana toleransi belum berkembang, perubahan self antigen di mana menjadi tidak dikenal sebagai antigen sendiri, tiruan molekular antara antigen dari lingkungan dan self antigen, penyimpanan ekspresi MHC, rangsangan superantigen dari klonal, alergi autoreaktif, serta rangsangan sel B poliklonal. Selanjutnya yaitu ada mekanisme toleransi sel T perifer yang sudah ditunjukkan dalam bentuk tabel. Yang pertama ini ada toleransi sel T perifer dalam bentuk ketidaktahuan imun. Kegagalan toleransi yang terjadi yaitu pengeluaran self antigen, ekspresi yang menyimpang pada MHC kelas 2, meningkatnya ekspresi dari autoantigen atau MHC kelas 2, mimikri molekuler, dan penyebaran epitop. Yang kedua yaitu anergi. Kegagalan toleransi yang terjadi yaitu melepaskan mediator inflamasi dan meningkatnya ekspresi atau fungsi dari molekul kostimulatori. Yang ketiga, toleransi sel T perifer dalam bentuk sel T regulator. Kegagalan toleransi yang terjadi yaitu melepasnya mediator inflamasi. Yang keempat yaitu toleransi sel T perifer apoptosis. Kegagalan toleransi yang terjadi yaitu berkurangnya sinyal apoptosis dan menghambat apoptosis virus. Selanjutnya ada mekanisme kerja sel T regulator. Sel T regulator bekerja dengan menekan respon tekon dalam proliferasi berlebihan yang berpotensi membahayakan tubuh. Sel T regulator merupakan sel T yang berpotensi besar dapat menekan aktivitas kerusakan dari sel T efektor, pengaturan homeostasis imun, dan mencegah terjadinya respon imun terhadap self antigen. Sel T regulator berkaitan erat dengan penyakit autoimun seperti diabetes mellitus tipe 1, lupus, sindrom Sjogren, dan alergi. Mekanisme kerja dari sel T regulator merupakan proses yang kompleks dan berbeda tergantung pada letak reaksi imun, tipe aktivasi, dan status aktivasi. Sel T regulator juga mengeluarkan sitokin yang secara langsung bersifat imunosupresif. Berikut merupakan gambar mekanisme kerja sel T regulator dalam menekan sel T konvensional. Jadi, sel T regulator dapat menghasilkan adenosin imunosupresif. Sel T regulator dengan cepat menekan TCR
CA2+, NFAT, dan NF-kB signaling. T-regulator dapat menghasilkan sitokin imunosupresif berupa IL-10, TGF-beta, dan IL-35, menekan konsumsi IL-2 atau menyebabkan kematian sel efektor melalui granzim dan perforin. Selanjutnya, T-regulator dapat menekan TCON secara tidak langsung dengan menurunkan regulasi molekul-molekul kostimulatoris pada APC seperti DC melalui CTLA4. Selanjutnya yaitu ada mekanisme efektor pada penyakit autoimun. Jadi yang pertama itu ada autoantibody. Tahap pertama yaitu tahap complementing fixing, yaitu berupa terjadinya lisis pada sel. Selanjutnya akan terjadi antibody dependent yang ditandai dengan sitotoksitas sel. Selanjutnya akan terjadi kompleks imun berupa peradangan lokal dan sistemik. Baru selanjutnya terjadi gangguan pada reseptor sel target atau stimulasi. Untuk autoimunitas sel mediate, CD8+ sel T killer akan terjadi lisis yang kemudian akan dimakan oleh macrophage induced cytokine mediated cell lysis. Selanjutnya ada gambar mekanisme penyakit autoimun. Nah, jadi jika kita lihat dari gambar pertama di sebelah kiri, yaitu yang berwarna kuning itu merupakan sel B yang bersirkulasi mengikat self antigen yang dilepaskan dari sel yang luka. Selanjutnya, sel B akan diaktifasi oleh sel T. Sel T ini merupakan yang berwarna biru. Sel T ini spesifik untuk self peptide. Selanjutnya, sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma mengsekresikan sejumlah besar self antibody spesifik. Selanjutnya, di tempat cedera atau luka, antibody spesifik self antigen mulai merespon inflamasi menyebabkan cedera lebih banyak atau luka yang lebih banyak pada sel. Kemudian akan lebih banyak sel B yang mengikat self antigen dan memperkuat siklus kerusakan jaringan. Yang terakhir yaitu ada macam penyakit autoimun. Yang pertama itu rheumatoid arthritis atau biasa disebut dengan rematik. Penyakit ini merupakan gangguan kronis inflamasi sistemik yang dapat mempengaruhi banyak jaringan dan organ, tetapi terutama menyerang sendi yang fleksibel. Pada penyakit ini ditemukan antibodi yang khas disebut rheumatoid factor yang bereaksi dengan antigen membentuk kompleks imun yang ditemukan pada sinovial dan cairan pleura. Ada kecenderungan timbulnya penyakit rematik ini dapat diwariskan secara genetik. Ada dugaan infeksi tertentu atau lingkungan juga dapat memicu pengaktifan sistem kekebalan tubuh pada individu yang rentan. Yang kedua yaitu penyakit sistemik lupus erythematosus, yaitu merupakan penyakit inflamasi kronik yang idiopatik dengan manifestasi klinik yang kompleks mengenai kulit, sendi, ginjal, paru-paru, membran serosa, sistem saraf, hati, dan berbagai organ tubuh yang lain. Gejala yang paling sering ditemukan adalah kelelahan, demam, penurunan berat badan, mialgia, dan artragia juga merupakan gejala yang sering ditemukan. Penyakit ini dapat menyebabkan lesi pada kulit, glomerulus ginjal, dan lain-lain yang ditandai dengan terbentuknya autoantibodi yang dikenal dengan aninuklear antibody yang bereaksi dengan berbagai bahan kandungan inti termasuk DNA. Yang ketiga yaitu penyakit chronic lymphocytic thyroiditis. Penyakit ini merupakan penyakit tiroid yang menunjukkan kelenjar tiroid yang dapat membesar dengan konsistensi yang kenyal atau keras. Pada pemeriksaan histologis ditemukan adanya infiltrasi limfosit dalam sel plasma, hilangnya koloid, dan berbagai derajat fibrosis dan hiperplasi sel.
Terjadinya autoimunitas pada penyakit ini diperkirakan karena infiltrasi limfosit ke glandula tiroid, autoantibodi terhadap sel folinukler tiroid, kelainan media sel imun terhadap tiroid, berhubungan dengan adanya autoantibodi pada islet pankreas, dan lain sebagainya. Pada penyakit ini ditemukan adanya autoantibodi terhadap tiroglobulin, mikrosom sel folinukler, dan antigen koloidal tiroid. Yang keempat yaitu penyakit autoimun hipogonadisme, yang merupakan hilangnya hormon yang diproduksi oleh sel dari ovarium dan testis. Diduga karena adanya autoimun seluler, infiltrasi limfosit ke jaringan ovarium dan testis, serta ditandai dengan adanya autoantibodi sel steroid atau autoantibodi terhadap enzim steroidogenik. Yang kelima yaitu penyakit diabetes. Penyakit autoimun dapat menyebabkan gangguan metabolisme glukosa. Salah satunya yaitu kerusakan sel beta akibat autoimun penyakit diabetes tipe 1. Gangguan ini menyebabkan insulin resisten tidak memberikan respon terhadap suntikan insulin karena adanya antibodi yang bereaksi dengan reseptor insulin pada sel tubuh yang mencegah hormon. Oke, baik teman-teman, seperti itulah presentasi dari kelompok 7 mengenai hipersensitivitas dan autoimun. Yang terakhir, Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata kami banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.